Hai our partners, welcome back to What's Next Podcast bersama Mei dan Christine. Nah, Mei gimana nih kabarnya selama COVID-19? Kan kemarin kita udah rekaman juga sebelumnya di masa COVID-19. Kali ini gimana kabarnya? Apakah sudah membaik? Apakah makin sering jalan-jalan? Enggak lah, luar biasa baik, tapi stay at home. Tetap stay at home dong. Nah, kali ini kita bakalan ditemenin sama salah satu sosok Sosok seorang ayah yang sangat menyenangkan dari negeri Sungai Jawi ya. Yaitu Mr. Ryan. Hey guys, halo. Oke, perkenalkan dirimu. Jadi terima kasih ya guys sudah diundang di sini. Jadi nama saya Rian Cipta Julenda. Pekerjaan saya saat ini adalah seorang guru bahasa Inggris di Best Partner Education. Oke. Nah, jadi Mr. Ryan ini kesibukannya tutor IELTS ya, Mr. Ryan. Kebanyakan. Oke. Gimana nih Mr. Ryan kabarnya selama COVID-19? Apakah ada yang berubah dari habit-habit biasanya? Dan juga masalah berat badan. Yang jelas sih perbedaannya tuh ya lebih banyak di rumah sih sekarang. Iya. Ya, dan juga itu sebenarnya for me itu boring banget gitu. Istilahnya kalau working at home itu nggak kurang efektif sih kalau menurut aku sih. Ada yang suka working at home, tapi kebanyakan sih kalau orang kayak aku lebih suka di luar rumah. Rumah itu tempat tidur, bukan tempat untuk kerja. Jadi ya, tapi again new normal, right? We have to adapt ya. Exactly. Oke, nah Oke, jadi selama libur ini Ryan biasa waktu luangnya untuk lebih banyak kegiatannya itu apa aja sih gitu? Kebanyakan masih ngajar sih, soalnya kan kelas itu kalau di BP ya kita tuh kelasnya itu yang offline itu lalu semuanya dijadikan online. Jadi day to day itu biasa ya kayak biasa kayak ngajar, tapi sekarang dari bukannya ngadap kelas di kelas asli maksudnya, tapi ini lebih ke laptop gitu loh. Dan jujur sebenarnya lebih capek ngadap laptop sih ketimbang manusia asli, karena energi kita itu habis untuk mandang itu gitu. Dan other than that itu jadi suka baca sih sekarang gitu, karena maksudnya baca berita artikel gitu, karena dan juga nonton YouTube berita-berita gitu kan apa yang terjadi sih di COVID-19 ini dan lain-lainnya gitu. Dan ya karena itu tadi, karena yang seharusnya kita kerja di kantor yang fokus di menghadap apa sih pekerjaan kita, jadi sekarang lebih banyak waktu luang ya. Oke, jadi karena Ryan sering baca berita nih, Apa sih yang kira-kira terupdate belakangan ini menurut saya? Ya masih tentang corona kali ya, soalnya corona ya. itu ya masih cerita hot banget, Endless kayaknya ya, sampai 2020 gitu ya. Dan sekarang ini kan kita udah ya masih survive ya, syukur gitu kan, dan kita harus ngadapin new normal ini yang artinya itu ya kita harus hidup berdampingan dengan si virus ini gitu kan. Dan ada satu lagi saya menyentil, yaitu ini nih hashtag Black Lives Matter. Iya. Lagi panas-panasnya di Amerika, dan bahkan sekarang Amerika itu lagi demo besar-besaran tuh. Iya benar sekali. Kalau misalnya menurut Ryan sendiri, bagaimana sih pendapat Ryan tentang masalah yang terjadi di Amerika sekarang, kayak anti kulit hitam, rasis dengan kulit hitam gitu? Ya itu sebenarnya apa sih produk dari kolonialisme gitu loh, dari zaman dulu gitu, sebelum bahkan sebelum Amerika. Tapi sebelum saya ngomong nih guys, saya mau bilang, jadi saya ini bukan ahli, saya bukan orang yang istilahnya itu ya punya background pendidikan tinggi di dunia sosiologi, antropologi dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ini saya sebagai seorang manusia biasa, kita sharing-sharing aja kita sharing aja ya, melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kalau berpendapat ya. Jadi kalau dari pengetahuan saya gitu kan, jadi kenapa sih kok jadi ada terjadinya rasialisme dan juga rasisme sama orang kulit hitam di Amerika itu? Ya karena itu produk dari kolonialisme dulu. Karena kan dulu orang kulit hitam ini ya memang istilahnya mereka itu diangkut sama orang-orang Eropa dulu gitu kan, terutama orang Inggris lah nih ceritanya kan. Karena kan kebanyakan orang-orang Amerika kan aslinya itu ya itu imigran-imigran dari Inggris dulu gitu kan, pindah ke New Land of Hope, Land of the Brave katanya gitu, Land of the Free katanya gitu kan. Tapi jadi dibawa orang kulit hitam itu dari Afrika menuju Amerika, yaitu jadi tenaga kerja dan juga tenaga kasarnya lah, buruhnya gitu. Dan itu mohon maaf waktu itu
praktek pembabuan atau perbudakan itu ya masih tren zaman-zaman itu. Yang zaman-zaman eranya dulu ya. Dan itu istilahnya karena udah istilahnya udah lama gitu ya, udah lama juga gitu kan. Jadi itu udah mendarah daging gitu loh untuk generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya itu apakah mereka salah atau enggak gitu kan, masalah orang kulit putih ini ya sebenarnya mereka juga bisa dikatakan enggak juga salah gitu loh, karena juga mereka kan juga korban sebenarnya, korban dari apa yang sudah diajarkan mereka di masa lalu, dan juga kembali lagi ke sistem pendidikan juga tuh ada juga beberapa yang istilahnya itu memasukkan rasialisme itu sendiri gitu loh secara tidak langsung ke dalam pendidikannya gitu loh. Kalau kita lihat dari history emang gitu ya, maksudnya kan Amerika sendiri awalnya diisi sama orang-orang Indian, terus habis itu orang-orang Inggris emang migrasi ke sana, dan untuk mengembangkan suatu tanah itu kan butuh banyak banget sumber daya manusianya yang biasanya mereka ngambilnya dari Afrika gitu kan. Nah tapi pastinya waktu itu zaman dulu perbudakan masih biasa banget dong. Betul. Sekarang itu kan udah pada ada yang namanya Bill of Human Rights ya, jadi pastinya udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu, harusnya udah nggak ada lagi. Apalagi Amerika juga merupakan salah satu negara yang emang ngeciptain dan mempelopori Bill of Human Rights sendiri ke seluruh dunia. Nah, moving on ya dari history sendiri, menurut Serayan gimana sih pandangan terhadap kegiatan bukan kegiatan sih adanya perilaku rasisme yang terselubung sih sebenarnya, karena untuk di masyarakat sendiri sebenarnya udah nggak ada lagi yang rasisme kayak gitu, cuman dalam sistemnya biasanya masih ada pastinya. Menurut Serayan gimana sih menanggapi kasus George Floyd ya, terutama yang jadi trigger dari masalah ini? Sekarang kita luruskan dulu mengenai rasisme itu kan. Kalau menurut KBBI ini kan kita mengenalnya sebagai rasialisme gitu. Kenapa sih rasialisme ini? Jadi di KBBI ini mengatakan bahwa prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku bangsa yang berbeda, dan atau paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul gitu loh. Jadi dari tindakan ini ya, yang kita lihat itu kan polisi kulit putih ini gitu kan, dia itu istilahnya doing something yang kita bilang itu sebagai police brutality gitu kan. Police brutality ini gitu kan, dia sampai, kalau mungkin kalian yang nggak sanggup melihat videonya, intinya videonya itu sangat melanggar hak asasi manusia lagi, despite itu color skin-nya apa, itu tetap tidak boleh sesama manusia itu melakukan seperti itu gitu loh kan. Nah jadi apakah itu salah atau enggak? Ya itu kalau menurut hak asasi manusia ya salah, karena itu dia sudah melanggar hak asasi dari si George Floyd-nya itu sendiri gitu loh. Dan kalau kita perhatikan bagaimana sih kelanjutan kasusnya ini, ya sebenarnya kembali lagi tadi kan seperti yang Christine bilang tadi, Amerika juga mereka mempelopori Bill of Human Rights gitu kan. Nah ternyata setelah kasus itu booming, nah polisi yang melakukan police brutality itu, yang istilahnya dalam tanda kutip di sini membunuh si George Floyd ini, ya diadili dan juga dia dikeluarkan dari kesatuan polisinya seperti itu. Cuman kan istilahnya kembali lagi nih, ini udah booming sekali karena juga ini kan seperti Black Lives Matter ini kayak bom waktu yang tinggal nunggu aja nih meledaknya gimana gitu loh. Bahkan sekarang udah ada ledakan kecil kan, banyak kayak demonstrasi yang terjadi di Amerika gitu, terutama di kota George Floyd sendiri itu di Minnesota ya. Di Minneapolis itu sendiri gitu loh. Kan itu bom kecil. Bayangkan kalau itu bom besar gitu loh. Apa yang akan terjadi gitu kan? I don't know. Dan I don't want to think about it gitu loh. Karena itu kalau kita pikir, wah mungkin bisa perang sipil lagi gitu. Katanya kan. istana negaranya yang di Amerika itu pertama kali dalam sejarah itu baru pertama kali dimatikan ya lampunya ya. Ya. By the way, disclaimer, ini merupakan pembicaraan kita tentang rasisme ya, dan tidak ada pemihakan satu sama lain. Kita pastinya tahu banget kalau rasisme itu salah. Jadi untuk disclaimer aja, ini sebenarnya ini yang seru-seru aja sih sebenarnya, jadi agak serius banget gitu ya. Gimana dong? Tapi ya emang kayak gitu. Kita juga nggak bisa pungkiri kalau misalnya rasisme itu walaupun kita nggak pengen banget pastinya, tapi masih terjadi di banyak beberapa pihak pastinya. Bahkan di Indonesia aja, di kehidupan sehari-hari kita secara nggak langsung dari pikiran atau mindset itu kan udah termasuk
adanya kayak diskriminasi terhadap suatu kaum tertentu. Tapi kalau kita masukkan ke ranahnya ke Indonesia ya, misalnya kita bertiga kan nih udah lama ya tinggal di Indonesia, mungkin seumur hidup lahir ya. dari lahir ya. Jadi we understand apa sih yang ada terjadi di negara kita dan juga di daerah kita lah nih, terutama di Kalimantan Barat nih ceritanya. Jadi it's not apple to apple sih. Kalau kita ngomongin rasialisme yang terjadi di US gitu kan sama di Indonesia. Misalnya gini, kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau kita ada ketemu temen nih yang kebetulan ya etnisnya itu etnis Tionghoa gitu kan, ya kita biasanya manggilnya ko, bukan bang atau mas gitu kan, atau biasanya kita manggil yang tuanya itu cek-cek, ama dan lain-lainnya gitu kan. Dan biasanya juga kan itu jadi inside joke kita juga. Jadi misalnya ketemu teman gitu kan, teman kita yang best friend gitu kan. Jadi ketika kita ketemu dia dan istilahnya itu orang Tionghoa lah bahasanya Indonesia kan. Lalu kita bilang, kamu nih Cina or something like that gitu kan. Cuman kalau yang penting itu kan konsen gitu loh. Jadi misalnya teman kita itu kita bilang Cina kamu nih, tapi dia ketawa-tawa, berarti kan dia konsen, berarti dia istilahnya itu juga enggak terlalu masukkan ke hati atau karena dia taunya best friend. Nah, dia best friend gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita lihat lagi kan It's actually very a bit problematic kan. Dan even if kalau menurut Kristen sendiri, even if your best friend gitu kayaknya harusnya nggak harusnya gitu. Itu sama kita juga marah. Itu sama aja misalnya gini, kalau orang kulit hitam kan paling anti kalau misalnya orang kulit putih itu bilang nigger, langsung manas aja itu. Gitu kan? Misalnya langsung marah gitu kan. Misalnya langsung dia itu kayak langsung merasa dia itu harga dirinya sangat rendah sekali diinjak-injak gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia lagi kan jadi kayak it's actually pretty much the same, cuman it's not apple to apple karena konteks budaya kita tuh berbeda sebenarnya gitu loh. Iya, cuman masih tetap masuk ke dalam Ya, kategori rasisme. sebenarnya masih. Even if Tapi cuman itu verbal secara gitu. halusnya gitu. Walaupun saya maksud kita itu cuma bergurau gitu kan. Iya. But still if you think about it gitu kan. Karena memang kalau misalnya dari panggilan-panggilan yang mungkin dianggapnya cuma panggilan doang kok, tapi itu tuh bisa membawa trauma-trauma tersendiri yang mungkin kita nggak pernah rasakan, tapi dari ras tertentu, orang dari ras tertentu itu dia merasakan banget, dan itu traumanya dapat lagi kayak gitu. Nah, tapi kita mau ngebahas tentang sesuai dengan tema yang telah kita berikan, yaitu toleransi dimulai dari kamu. Nah, menurut Serayan sendiri gimana sih caranya buat meningkatkan rasa toleransi terutama paling nggak dari diri kita sendiri ya, di antara teman-teman sendiri kayak gitu. Yang penting kita harus terbuka dengan yang namanya perbedaan gitu kan. Jadi jangan cuma slogan istilahnya Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Indonesia itu dibangun ya memang dari itu, perbedaan itu yang istilahnya kita terima perbedaan itu, tapi kita juga bersatu di dalam itu gitu. Karena kita sadar kita berbeda, tapi bukan berarti itu penghalang untuk kita bersatu gitu loh kan. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau misalnya kan dari diri kita sendiri, ya misalnya jangan cuman misalnya gini, berteman dengan orang yang mungkin ya tanda kutip ini yang masih ya satu etnis sama kita atau apa. Mulailah terbuka melihat ke etnis lainnya, kita berusaha untuk berteman dengan mereka gitu biar kan. dapat pengalaman. Nah, dan gitu juga ya. intinya belajar juga, oke, budaya aku gini, aku mau belajar budaya yang lain gimana sih gitu. Dan juga itu kan misalnya gini, jadi kita bisa paham, kalau kita memahami budaya orang lain, kita bisa memahami, oh ini loh perbedaannya gitu loh. Dan juga kita bisa tahu kenapa sih mereka melakukan sesuatu yang khusus di etnis mereka itu. Jadi biasanya kan kita, sekali lagi kan, kembali lagi ke maksud rasialisme itu kan prasangka gitu kan. Jadi agar kita bisa mengurangi prasangka kita itu, ya kita belajar, kita terbuka gitu loh. Jadi ketika kita melihat perbedaan itu bukan masalah sebenarnya, tapi itu lebih seperti kayak sesuatu yang ketika kita open minded dengan perbedaan itu akan membuat kita itu jadi lebih, oh ya sebenarnya sama aja sih, cuman konteksnya gini gitu. Cuman kadang orang-orang ini kan lebih suka kayak, beda, nggak terima, lalu lah itu kan. Jadi melupakan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kan jadi kembali lagi kan, jadi itu cuma slogan doang, bukannya hal yang kita lakukan. Ya, sebenarnya adat dan tradisi itu masih ada kesamaan sedikit, walaupun sedikit kan yang penting ada apa sih, walaupun berbeda, biasa ada keindahan di situ. Seharusnya kan seharusnya gitu kan, ngomong seharusnya, cuman sekali lagi kan kita
di dunia nyata ini ya memang bukan all rainbow and sunshine gitu kan. Ada memang beberapa orang yang ingin kita bersatu, yang memang kita ingin misalnya bermingle together gitu kan. Jadi kita bukan lagi ngomongin kamu ini ras mana, kamu ini etnis mana, tapi lebih kayak kita orang Indonesia gitu loh. Kita sama-sama loh di Indonesia ini gitu loh. Cuman memang agak sedikit beda kulitnya, matanya dan lain-lainnya. Cuman kan intinya kita Indonesia. Iya, kita tinggal di tanah yang namanya Indonesia ini gitu. Tanah yang sama. Tanah yang sama gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang kayak berteman lebih banyak segala macam, it already happens sih. Kalau misalnya di Amerika Serikat juga, yang kalau kita ngomongin George Floyd ya konteksnya itu dia juga istrinya padahal merupakan istri si polisi maksudnya, si polisi kulit putih itu juga dia merupakan istrinya itu merupakan salah satu imigran dan minoritas gitu, people of color. Tapi masalahnya understandingnya itu loh yang masih mungkin kayak jauh, walaupun dia sebenarnya udah mingle nih sama yang people of color kayak gitu. Nah jadi kayak try to open your mindset and also try to educate yourself. It's very important juga ya. What do you think, sir? What should one do in order to educate themselves, to know more and to be more not only accepting people tapi actually see the problem and embrace it and try to make peace. Yang jelas sih satu, kemampuan kita berbahasa itu sangat penting guys. Jadi maksudnya seperti ini sih. Kalau misalnya gini, bukan artinya bahasa Indonesia itu kita harus belajar bahasa Indonesia. Ya memang kita orang Indonesia, jadi harus bangga dengan bahasa Indonesia. Cuman ingat loh juga bahasa dunia itu bahasa Inggris loh. Jadi kalau misalnya kalian tuh belajar bahasa, jadi kalian tuh cakupan pengetahuan kalian tuh nggak cuman yang terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Dan salah satu cara untuk kembali ke Miss Christine tadi, bagaimana cara untuk untuk bisa lebih banyak bisa educate yourself ya, again, jangan cuman we don't only see from our perspective, tapi lihat di perspektif lainnya gitu loh. Biasanya beberapa orang itu yang saya kenal itu biasanya sering melihat sesuatu itu satu arah. Tapi nggak lihat arah kanan, arah kiri, arah belakangnya seperti apa sih. Karena kan masing-masing perspektif ini kan beda. Mungkin tanggapannya beda. Mungkin juga istilahnya yang satu lebih benar dari yang lain. Cuman kan sekali lagi kan, kalau ngomongin kebenaran dan lain-lainnya kan nggak ada yang namanya absolute truth gitu loh. Dan bagaimana caranya kita untuk menemukan itu ya, again, we need to tadi itu salah satu caranya itu ya ini belajar bahasa Inggris lah terutama ya, karena kan itu bahasa dunia gitu. Jadi kita bisa tahu gini loh. Ini kan kalau berita yang George Floyd ini ketika sampai di Indonesia simpang siur. Ada yang bilang ini, ada yang bilang gitu loh. Jadi karena tidak memahami bahasa itu, bahasa ya kebetulan bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu ya. Itu jadi salah satu cara. Bahasa ibu. Nah gitu. Jadi ya itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu loh. Dan pastinya juga kita harus terbuka ya matanya kalau misalnya memang ada masih rasisme terhadap beberapa kaum minoritas tertentu gitu. Kadang-kadang kan juga ada yang bilang kayak all lives matter, maksudnya kayak emang sih all lives matter, mohon maaf nih, cuman masalahnya yang lagi ada masalahnya yang black kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu kayak gitu. So what is your suggestion tentang mungkin teman-teman yang mayoritas sebenarnya pengen tahu lebih banyak tentang yang minoritas, haruskah mereka mendengar sebelum beraksi atau bagaimana? Gimana menurutnya? Jadi sebenarnya mendengarkan itu sih yang memang salah satu hal yang paling sulit dilakukan umat manusia itu mendengarkan, listening. Tapi gini, maksudnya orang bilang saya mendengarkan, tapi apakah Anda ingin mengerti? Kan orang cuma mendengarkan, cuman ingin tahu informasi gini, oke, aku ngomongnya gini. Tapi kan apakah kalian mau mengerti sih sebenarnya apa sih, kenapa sih gitu loh. Kadang kan orang mendengar itu ya dengar, tapi istilahnya kosong pikirannya kan. Dengar ingat tapi udah. Dengar ingat udah. Jadi istilahnya dengar dari telinga kiri ya mantul lagi gitu kan. Nah, jadi listening to others problem itu. Dan jangan kalian komen dulu. Ini belum apa-apa, kalian langsung komen gitu. Jadi istilahnya satu, orang itu merasa tersinggung, dan yang kedua itu adalah Anda tidak ingin mengerti. Anda cuma ingin memberikan solusi di perspektif Anda. Misalnya nih, Anda nih bilang all lives matter gitu kan. Tapi apakah kalian sadar nggak sih, misalnya black people ini memang sering dieksploitasi loh, not just in America.
ada juga di apa sih, di US, tapi itu hampir di seluruh dunia yang Di istilahnya Indonesia sendiri kan Papua ya, kan. pernah istilahnya di koloni, pernah berada di lingkungan kolonialisme gitu kan. Itu kan black lives atau black people atau orang ya people of color itu kan sering dieksploitasi. Nah, karena tadi itu karena merasa si yang kebetulan di sini kan kita lihat yang kulit putihnya ini ya, bukan berarti kita merasiskan kulit putih. Cuman ini kenyataannya seperti itu. Mereka menganggap ras mereka paling unggul gitu loh. Dulunya. Sekarang kan mereka It's kita not like that. ya it's not like that. Kita kan udah lebih civilized gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk siapapun sih sebenarnya dalam golongan ras manapun, mungkin kalau misalnya emang ada temen yang kayaknya nih misalnya memiliki problem karena rasnya, mungkin kita bisa dengar dulu ceritanya, Ya, dengar tanya dulu. dulu gimana sih yang mereka alami, instead of komentar-komentar Ya. yang gak jelas kayak gitu. Karena satu contoh lagi yang nyata, jadi inilah, jadi enaknya jadi guru itu apa ya, kita mendengar. Jadi selain mengajari, kita juga istilahnya mendengarkan keluh kesah murid kita. Karena itu juga salah satu kewajiban dari seorang guru gitu kan. Jadi kita nurture juga gitu kan. Jadi kebetulan murid saya itu orang ya etnisnya Tionghoa, dan dia cerita gitu. Kita ngomongin hari ini topik pembahasannya tentang Pancasila gitu untuk speaking conversationnya. Jadi kita bahas tuh, dan baru tahu bahwa, dan saya baru tahu, dia juga bilang bahwa Era 90-an. kalau era 90-an itu, mungkin kalian pernah tahu kali ya tentang apartheid, politik apartheid, di mana itu membedakan misalnya toilet kulit putih yang ini, toilet kulit yang orang berkulit itu, people of color itu toiletnya beda gitu kan. Nah, ternyata di Indonesia ada loh seperti itu. Wow. Dan ini ini istilahnya, dan aku shock dong, kayak oh my gosh gitu, really it happens, seriusan. Jadi kita tuh nggak terlalu beda dengan apa yang terjadi di luar, yang kayak di apartheid yang terjadi di Afrika Selatan misalnya kan, yang paling heboh dulu tuh, dan juga di Amerika di tahun-tahun in the 50 sama 60s sama awal-awal 70s kan masih seperti itu juga gitu kan. Dan Indonesia juga sama. Dan dulunya gitu. Tapi sekarang kita lihat, perhatikan, oh semua terserah orang mau masuk sama-sama, it's okay, they don't care anymore Kelas gitu loh. apa itu terserah. Jadi positifnya kita sih nganggapnya kan rasis gini, cuman kita juga harus menerima kenyataan bahwa ini kita juga ada positifnya loh. Maksudnya positifnya gini, orang-orang sudah mulai loh mingle, it takes time gitu loh. Nggak bisa istilahnya kita revolusi sekali pergerakan tuh langsung berubah semuanya. No, it takes time, karena kan ada sistemnya, ada ini dan lain-lainnya lah gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi it takes time for that. Iya. Untuk menerima emang it takes time. It takes time. Dan pastinya juga kadang-kadang terutama kalau misalnya kita ngomongin yang yang lagi booming ini kan, yang pastinya Black Lives Matter. Black Lives Matter Yap. itu pastinya. Sometimes people who are not in the positions of being black itu suka kayak Nyinyir. bukan kayak suka sok tahu apa Saling sih ikut-ikutan, yang, cuma ikut-ikutan trending gitu ya misalnya. Iya, kayak suka sok tahu kayak apa sih yang sebenarnya mereka mau lakukan, atau mungkin kayak di Indonesia sendiri kita pura-pura tahu apa sih yang sebenarnya Papua butuhkan atau yang mereka mau. Padahal yang mereka jalani itulah yang actually real kayak gitu. They know what they want and they know what they need. So, again, listening and asking is Ya, lebih listening. Jadi mendengarkan sih guys. Jadi misalnya nih kalian juga gini, jangan kan kalian masa nggak pernah mempertanyakan gini. Kan kadang kan orang bilang gini, ada sentimennya gitu. Oh, si ini orang ini nih gini. Oh, orang itu gini. Misalnya gitu kan. Oh, orang ini bau misalnya bla bla bla. Misalnya kan sampai dah parah gitu. Saya pernah dengar seperti itu kan. Kita juga bertiga pasti pernah mendengar hal seperti itu gitu kan. Sangat. Di tetangga kita dan lain diskriminatif sekali kan. Jadi kita juga harus punya critical thinking seperti ini. Iyakah? Is it? Apakah benar? Jadi kita tuh jangan cuma misalnya terima mentah-mentah dari satu sisi, dan itu cuma satu orang loh, by the way. Jadi kita langsung ke orangnya gitu loh, bener gak sih? Ya, kita tanya aja gitu, kita istilahnya dengar aja, kita berusaha mingle aja gitu loh. Intinya cari tahu lah. Iya. Dan kalau memang itu bukan masalah, ngapain harus dipermasalahin? Iya. Iya, it's not even a problem gitu kan, gak masalah lagi gitu loh. Maksudnya dia menyakiti Anda gak sih? Gitu kan. Terus bilang, oh si ras ini tamak bla bla bla. Anda tahu dari mana? Datanya mana? Kita sekarang ngomongnya langsung aja kan, datanya ada nggak kamu ngomong itu?
oh ya dulu tuh gini nih, itu berapa orang yang begitu, apakah semuanya seperti itu kan? Over generalization itu bahaya loh sebenarnya. Biasanya memang ada kayak semacam stereotip Stereotip tuh terhadap beberapa orang tertentu. Iya. Sebenarnya ini nggak cuman apply to minority doang sih. Biasanya juga kita kayak ngerasa, oh biasanya orang kulit putih misalnya lah ya, itu misalnya sangat individualis, padahal belum tentu misalnya Betul, kayak gitu kan. betul. Orang ini kayak gini, orang itu kayak gitu. Nah, that's why in order to know the truth itu emang harus mingle gitu. Ya, we have to mingle. Kita jadi bisa tahu, oh perspektifnya gini loh. Oh, kenapa sih mereka begini? Ya karena gini culture-nya bla bla. Jadi kan it's all about accepting gitu kan. Terus satu lagi sih, misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris nih misalnya kan. Terus misalnya kita harus aksennya tuh pakai aksen British or American gitu kan. Jadi waktu sekolah dulu kan, jadi itu kita sering harus belajar kayak gini, harus kayak British, harus kayak American accent, harus kayak Australian accent gitu kan. Tapi secara nggak sadar tuh, misalnya gini, ada temen nih dari Jawa misalnya kan, dan dia itu ketika dia ngomong bahasa Inggris, itu udah medok, Jawa. itu medok gitu kan. Jadi kayak apa sih bahasa kamu jelek, tapi oke, kita ngeliat dulu grammarnya pas, vocabnya pas, cuman masalah cengkoknya medoknya itu. Jadi kayak istilahnya, harusnya bahasa Inggris gini, loh enggak dong, kan bahasa Inggris kan, bahasa itu kan tergantung dari culture sekitarnya bagaimana, dia kan bisa berbahasanya itu transforming gitu. Jadi culture kita kan mentransform bahasa itu sendiri. Kita lihat aja misalnya Singlish. Singlish. Kita misalnya lihat Malaysian English gitu kan. Memang kamu pikir dia pakai British accent atau American accent? No kan? Enggak kan? Jadi kenapa kita enggak bangga dengan Indonesian English misalnya gitu kan? Dengan accentnya gitu. Dan by the way kan sekarang bahasa Inggris sudah jadi lingua franca. Bahasa dunia, bukan bahasa Inggris punya UK kan gitu. Keseluruhan udah kan. Jadi ya diskriminasi yang sampai ke bahasa pun terjadi, rasialisme itu gitu loh. Serem. Scary gitu loh. Oke, that's why ya, misalnya kita orang-orang yang teredukasi dan orang-orang yang mau mengedukasi dirinya, pasti kita harus lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar dan juga mau belajar gitu ya. Betul. Tapi pesan utamanya sih lebih baik kita nggak harus langsung menelan mentah-mentah cerita itu, lebih baik kita cari tahu terlebih dahulu. Misalnya kayak apalagi gitu. zaman sekarang, mohon maaf nih, udah banyak Google segala macam. Pastinya, udah nggak perlu ke perpustakaan lagi cari informasi ini itu. Ya, exactly. Literally itu the world is at your hand gitu loh. Kalau as long as you know where to look for. Tahu kata kuncinya apa. Misalnya Black Lives Matter, kenapa sih? Nanti kalau misalnya kamu tuh misalnya cari Black Lives Matter dan bla bla bla. Nanti kamu tuh misalnya masuk ke rabbit hole di mana kamu tuh nanti kembali ke kolonialisme dan asal mulanya bla bla. Dan kalau kalian baca tuh menarik gitu loh. Kenapa mereka sebegitu sensitifnya dengan hal itu? Ya karena itu sudah beratus-ratus tahun seperti itu. Nah, gitu ini loh. nih tema yang bagus. You know? Jadi habis ini kita buka buku gitu. Nah, iya gitu. Pasti ada rasa ingin tahu untuk hal yang kayak gini ya. Betul. Iya. Oke, jadi emang toleransi itu pastinya bisa mulai dari Diri kamu kita sendiri. Misalnya kayak tadi kayak misalnya udah bilang, kita itu bisa banget ngomonginnya itu dari diri sendiri. Maksudnya kayak kita bisa nanya, kita bisa dengar, kita bisa mengedukasi diri, itu kan emang mulainya dari diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Karena kalau misalnya kita nerima sesuatu dari orang lain juga, kita harus think twice dan kita harus punya critical thinking untuk menerima itu kayak gitu. Iya pastinya. Nah, seru banget ya ngobrolan kita hari ini dan berapi-api gitu ya, Mr. Ryan hari ini. Mei juga semuanya berapi-api. Karena emang ini masalah yang harus banget kita marah gitu. Karena kalau kita nggak marah ya gimana dong, nggak selesai masalahnya. Kan udah lama banget kayak gitu. Kemarahan itu bukan berarti hal yang buruk ya, malah itu biasanya juga ngebawa kita untuk actually act and actually listen to people kayak gitu. Is there, untuk kata-kata terakhir, apakah ada yang mau Miss Ryan sampaikan kepada pendengar What's Next Podcast? Jadi it starts from you. Semua itu it starts from you. Semuanya itu start dari kamu. Terus misalnya gini, kamu tipikal orang yang kamu sadar kalau itu tuh salah. Kamu sadar ada something wrong with you gitu kan. Dan kadang lingkungan itu bilang, oh it's not wrong. Ya karena itu ketika kamu jadi minoritas, then you know kadang-kadang truth itu ya suka ditutup-tutupin, dan malahan orang itu nggak mau nerima truth itu gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Simple sih, start from yourself. Carilah lingkungan yang memang istilahnya kamu itu merasa diterima gitu loh. Dalam konotasi diterima adalah misalnya gini, kamu tahu itu salah gitu kan,
ya cari kan banyak tuh teman-teman yang memang istilahnya sadar juga dengan hal itu, dan teman-teman yang istilahnya memang ingin ada perubahan gitu kan. Nah, bimbinglah sama mereka yang memang istilahnya memang satu pandangan dengan kamu. Dan dalam artian di sini nih ya seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia juga kan masih banyak lah Masih banyak yang kasus-kasus yang terselubung gitu kan, apalagi yang masalah rasialisme ini gitu. Tapi start from you deh, jadi it's all start from you. apalagi sekarang kan di zaman modern, kita juga harus berpikir secara modern gitu aja. Iya. Oke. Wow, seru banget ya. Kita Nggak hari terasa ya udah 32 menit. Iya, udah lama ya gitu. Iya. Nah, thank you so much buat Mr. Ryan Dan juga Christine. dan juga Mei, of course. Thank you. That's it from us for now. Nah, nanti minggu depan kita bakalan ngomongin hal yang lebih seru lagi. Nanti Oke. bakalan ada speaker yang Lebih- keren-keren, Iya. yang sama semangat dan membalanya kayak Mr. Ryan. Dan Yang kita kece. Iya, pastinya. Dan kita bakalan ngebahas itu lebih lanjut di next episode. Thank you so much guys for listening and we'll see you next time. Oke, bye-bye. Bye.